Ya, baik. Pada Romo Deni, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada hari ini senang sekali kita bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua di dalam kegiatan Buddhist Basic Class yang diadakan oleh Yayasan Dhammadana ya. Jadi dan kesempatan pada hari ini Bante akan memberikan mungkin sharing mengenai 4 kesunyataan mulia, di mana 4 kesunyataan mulia Bapak Ibu sudah tahu karena ini adalah yang menjadi dasar bagi kita umat Buddha ya. Kalau kita sudah memahami 4 kesunyataan mulia, ya mudah-mudahan kita juga mau dan mampu untuk membebaskan diri kita daripada penderitaan ya. Jadi dimulai daripada ketika Sang Buddha berada di Bodh Gaya ya, waktu itu setelah beliau mencapai pencerahan sempurna, lantas kemudian beliau berjalan menuju ke Benares atau sekarang kita bilang negara bagian Varanasi ya. Di sana terdapat Taman Rusa Isipatana. Dan ketika beliau dalam perjalanan yang menarik Bapak Ibu ya, ada seorang Brahmana. Kemudian Brahmana ini melihat Sang Buddha memiliki wibawa, memiliki karisma yang sangat luar biasa. Ya, kemudian di dalam perjalanan Brahmana ini bertanya kepada Sang Buddha, "Anda siapa?" Sang Buddha lantas menjawab bahwa saya adalah Tathagata, orang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Nah, kemudian si Brahmana ini ketawa, ya. Dia ketawa, dia nggak percaya bahwa hari ini ada seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Nah, jadi dimulai daripada cerita inilah, kemudian Sang Buddha berjalan ya menuju ke Benares. Nah, di sana Bapak Ibu kemudian kita tahu terdapat 5 pertapa ya. 5 pertapa ini yang merupakan 5 pertapa yang merupakan mereka-mereka adalah mantan ya, mantan murid-murid yang membantu pertapa Siddhartha di Dungkasiri atau kita bilang di hutan Uruvela ya. Mereka ini dan pada akhirnya mereka ini menjadi murid yang pertama daripada kita ya, kepada daripada Sangha yang pertama. Jadi ketika di dalam perjalanan lantas juga Sang Buddha beberapa kali berhenti, tetapi ya ini kita hanya membahas mengenai sejarah. Nah, setelah Sang Buddha kemudian mendekati mereka di Benares, lantas 5 pertapa di dalam hati ya, di dalam hati, dan mereka bersekongkol dengan teman-temannya bahwa oh, ini kan pertapa yang gagal ya. Kenapa dibilang pertapa yang gagal? Karena anggapan daripada 5 pertapa bahwa untuk mencapai sesuatu pencerahan harus digunakan dengan cara apa? Dengan pelatihan diri yang sangat-sangat kuat. Tanpa pelatihan diri yang sangat kuat, yang ekstrim, maka tidak mungkin mencapai pencerahan sempurna. Jadi 5 pertapa punya konsep adalah kalau misalnya orang akan mencapai pencerahan sempurna, mereka harus memiliki latihan yang sangat-sangat keras. Ya, dikatakan waktu di Dungkasiri atau di hutan Uruvela, mereka berlatih ya. Ada sampai satu ketika itu Sang Pertapa Siddhartha sendiri, dia hanya makan beberapa butir nasi ya. Jadi dia hanya makan beberapa butir nasi. Nah, ada juga ya ketika itu
beliau juga menggenggamkan tangan ya, sampai di kuku ya, jadi menggenggamkan tangan seperti ini. Nah, kukunya itu sampai tembus ya, tembus daripada telapak tangannya. Nah, ada juga praktek-praktek yang tapi ini sampai sekarang masih dijalanin di India. Praktek-praktek yang kita bilang amat-amat apa ya, keras. Ya, ada yang mereka bertelanjang, kemudian mereka hanya menggunakan abu dari orang mati ya, bekas abu orang mati kemudian dibalurkan ke badan seperti pakai bedak begitu. Ya, jadi ada juga yang beberapa tradisi mereka juga menggunakan tengkorak kepala manusia ya sebagai patak ya, seperti bowl untuk makan dan minum dari situ. Jadi ini adalah tradisi-tradisi kuno yang sampai hari ini masih dilaksanakan di India. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Sungai Gangga, nah Anda akan ketemu dengan banyak yang melatih diri seperti ini. Banyak juga yang sampai hari ini mereka berlatih diri di Himalaya. Nah, di sana juga mereka berlatih diri sangat-sangat keras ya. Ada yang sampai mandi dengan air es dan seterusnya. Jadi ini gambaran mengenai praktek-praktek keras yang dilakukan oleh pertapa di masa lampau. Nah, jadi mereka melihat bahwa Sang Buddha itu adalah orang yang gagal. Kenapa? Karena waktu itu Sang Buddha menghentikan ya latihan keras, kemudian menerima dana makan daripada Sujata. Jadi dianggap ini adalah pertapa yang gagal. Ya, sama dengan kadang-kadang kita umat Buddha ya, kita juga kadang-kadang berpikir bahwa kalau latihan yang keras itu ada standarnya ya. Jadi kadang-kadang ada standarnya, misalnya yang paling contoh yang paling sering umat Buddha atau yang pandangan view daripada umat adalah misalnya makan ya, para Bante itu harus makan 1 kali, kalau 2 kali sudah nggak benar ya. Atau para Bante itu misalnya ya nggak boleh pakai peralatan canggih ya. Jadi kalau misalnya para Bante harus hidup sederhana di hutan ya, kalau sederhana di hutan kita nggak ada hari ini ya, karena bagaimanapun kondisi teknologi adalah suatu perubahan yang harus diikuti. Yang penting penggunaannya bagaimana. Jadi view-view yang seperti ini, view yang ekstrim itu bukan hanya di zaman Sang Buddha, tetapi memang sampai hari ini di zaman kita juga sama ya. Dan banyak orang juga selalu berpikir bahwa hidup dengan cara ekstrim itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ya, sesuatu yang kalau begini hidupnya ekstrim maka ini adalah yang sukses ya, kalau yang nggak ekstrim berarti mereka yang bukan yang sukses. Nah, sama dengan pandangan atau view daripada 5 pertapa ya, yaitu ada Kondanya, Wapa, Badia, Asaji, dan Mahanama. Mereka berlima. Mereka berpikir bahwa Sang Buddha adalah orang yang gagal ya. Nah, setelah mereka bersongkol bahwa ya kalau dia orang yang gagal, ngapain dia dekat-dekat dengan kita ya. Kalau dia dekat-dekat dengan kita, nanti kita juga akan ikut gagalnya. Jadi ketika Sang Buddha mendekati mereka, mereka punya pikiran mereka akan cuekin ya. Makin mendekat, tetapi perasaan untuk melayani, perasaan untuk ketemu, perasaan untuk menghampiri itu semakin kuat ya. Makin mendekat makin semakin kuat. Maka ketika semakin dekat, maka secara otomatis ya mereka berlima yang tadi sudah sekongkol bahwa mereka tidak akan ketemu, mereka tidak akan berbicara, mereka tidak akan melayani, secara otomatis mereka tiba-tiba melayani. Mereka ada yang mempersilahkan duduk, ada yang mengambilkan air, dan seterusnya. Nah, setelah dari situlah
baru Sang Buddha mulai membabarkan ya salah satu sutta yang cukup terkenal, dan salah satu sutta ini adalah Dhammacakkappavattana Sutta ya, yang setiap hari ya kita baca di sini ya, kita baca. Jadi Dhammacakkappavattana Sutta ini adalah pembabaran daripada roda Dhamma yang pertama kali. Dan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini Buddha menjelaskan mengenai 4 kesunyataan mulia ya, yang terdiri dari inilah dukkha, sebab dari dukkha, asal mula dukkha, asal mula dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Jadi 4 ini yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Ya, tentunya kapasitas saya bukan seperti kapasitas Sang Buddha yang mampu menjelaskan hari ini kemudian Anda semua mencapai arahat seperti kondanya. Ya, tentunya enggak. Ya, yang Bante tahu adalah secara teoritis ya, yang kita bersama-sama mudah-mudahan kita bisa menganalisa di dalam kehidupan sehari-hari, dan setelah kita analisa timbul suatu keinginan untuk berusaha ya menghentikan dukkha atau penderitaan. Nah, jadi ini yang Buddha ajarkan di dalam khotbah yang pertama. Dan yang menarik Bapak Ibu, sebelum Dhammacakkappavattana Sutta ini dibabarkan, maka tidak ada makhluk hidup manapun ya yang mampu mencapai tingkat kesucian. Belum ada ya selain Sang Buddha sendiri. Tetapi setelah Dhammacakkappavattana Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha yang biasa kita kenal di dalam hari Asada ya, jadi ini merupakan momen ya, momen yang langka bagi semua makhluk untuk mencapai kesempurnaan, yaitu mereka mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, jadi ini adalah momen yang sangat langka. Kita mengingat momen yang langka ini, dan bagi kita sebelum kita membahas mengenai kesunyataan mulia, kita berbahagia dulu. Kenapa? Karena kita melihat keberuntungan kita sebagai manusia ya. Kita melihat sebelumnya Atisa Kaladewa ya. Beliau yang seorang Brahmana yang terkenal sangat memiliki kemampuan yang luar biasa ya di dalam ketenangan batin dan seterusnya. Tetapi beliau waktu itu sempat menangis. Ya, beliau menangis karena kenapa? Umur saya tidak mampu ya mendengar dhamma daripada Sang Buddha. Jadi semua makhluk yang hidup kemudian meninggal sebelum Dhammacakkappavattana Sutta ini dibabarkan, maka mereka belum bisa mencapai tingkat pencerahan ya, tingkat kesucian. Nah, oleh karena itulah kita hari ini bersyukur ya mampu untuk ada kesempatan mendengarkan khotbah Dhamma ini ya, walaupun kita hanya membaca kembali ya, tetapi mudah-mudahan kita bisa mampu memiliki samvega, memiliki perenungan yang kuat dan bertekad untuk melepaskan diri dari penderitaan kita ya. Nah, jadi yang pertama di dalam 4 kesunyataan mulia, Buddha menjelaskan mengenai 2 ekstrim ya. Yang pertama yang perlu kita catat bahwa Sang Buddha menjelaskan 2 ekstrim. Terlalu keras di dalam latihan ya. Terlalu kendor di dalam latihan. Ya, terlalu keras yang seperti tadi Bante sudah utarakan bahwa mereka memiliki latihan-latihan yang sangat kuat ya secara fisik. Kemudian secara kendor, nggak usah latihan ya, hidup ini santai-santai aja. Ya, hidup ini ya nikmati saja. Ya, hidup ini ya kita yang penting jalani aja. Nah, jadi ada 2 ekstrim yang di dalam kata Sang Buddha bahwa
ini adalah jalan yang keliru, pola pikir yang keliru, yang akan menyulitkan ya semua makhluk menuju pencerahan, ya. Tetapi ada jalan yang tengah, yaitu Majjhima Patipada, ya, bagaimana melihat, ya, melihat segala sesuatu di dalam jalan yang tengah. Nah, jadi inilah yang Buddha mau ajarkan kepada kita semua, ya. Nah, yang pertama yang kita melihat di dalam jalan tengah ini apa? Yang pertama itu adalah inilah dukkha, ya, inilah penderitaan. Kira-kira Bapak Ibu benar nggak inilah dukkha? Benar nggak? Apakah kita menderita? Ya, apakah Anda menderita? Coba kita renungkan, ya, apakah penderitaan saya setiap hari? Penderitaan kita sebagai manusia banyak, ya, banyak nggak? Banyak. Yang umum, ya, yang umum adalah pagi mesti bangun cepat, ya. Orang yang lain masih tidur, kita harus bangun. Misalnya bagi yang masak, mesti bangun lebih awal. Kemudian siapin masakan, jualan. Ada juga yang sibuk, ya, ngurusin anaknya. Ada juga yang sibuk urusin suami atau istrinya. Sibuk urusin bisnisnya. Kemudian ada juga yang lain sibuk liatin Instagram temennya. Jadi ini adalah suatu penderitaan yang sehari-hari secara tidak langsung kita alami. Ketika kita haus apakah kita menderita? Menderita. Kita lapar, apakah menderita? Menderita, ya kan? Bapak Ibu belum mandi, apakah menderita? Ya, kalau kita secara online begini nggak apa-apa, ya, nggak ada yang tahu. Coba kalau offline, duduk sebelah-sebelahan, menderita. Jadi ini kita bilang kita menderita secara batin, juga secara mental. Nah, lantas apa yang Buddha bilang di dalam penderitaan kita? Lahir adalah dukkha. Kemudian selain lahir, sakit, ya, tua. Kemudian kematian adalah dukkha. Ini berkaitan dengan fisik kita. Kemudian di dalam kita ketemu dengan teman-teman kita, ya, semua orang di samping-samping kita, apa duka yang lain? Yaitu ketika kita ketemu dengan orang yang tidak kita sukai, kita akan menderita, ya. Ketika kita berpisah dengan yang kita cintai, kita akan menderita. Ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, kita juga menderita. Kemudian inilah kita bilang penderitaan kita sehari-hari. Nah, kita bahas daripada kelahiran adalah dukkha, ya. Bante, kenapa ya Buddha bilang kelahiran adalah dukkha? Kalau kita yang punya anak, ya, Bante nggak punya anak. Mungkin Romo Deni dan teman-teman yang ada di Zoom punya anak. Kira-kira ketika anak kalian lahir, kira-kira nangis atau ketawa? Seneng, Ya, Bante. ini aja kita melihat. Kira-kira ketika ada bayi lahir, dia ketawa atau menangis? Ketawa, Bante. Jarang ada yang ketawa, ya. Jarang ada. Baik manusia maupun yang biasa kita lihat dengan mata kepala sendiri adalah hewan. Jarang ada. Jarang ada yang begitu lahir ketawa, ya.
Begitu lahir, hai mama, atau hai papa, atau hai dokter, nggak ada. Ya, semua yang lahir adalah menangis. Ya, tetapi karena kita manusia duniawi, kita malah bahagia. Aduh, syukur ya lahir. Kalau ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, padahal nanti kita lihat ya, panjang umur adalah penderitaan, bukan suatu kebahagiaan. Tapi inilah ya pikiran-pikiran duniawi yang kita selalu pikir bahwa oh kalau ada sesuatu yang lahir, kita akan bahagia, kita akan gembira. Tetapi pada yang kita harus lihat adalah di sini setiap makhluk yang lahir mereka dalam kondisi yang menderita. Kenapa dalam kondisi yang menderita? Bante pernah membaca buku mengenai pembebasan di tangan kita ya, karangan dari Yang Mulia Pabongka Rinpoche ya. Itu kalau Anda pernah punya bukunya juga Anda bisa lihat di dalam bab keberuntungan terlahir sebagai manusia. Nah, di sana dikatakan bahwa di dalam kita proses menuju kelahiran ya, di dalam proses kandungan, janin itu ada menjadi makhluk yang menderita. Ya, janin adalah makhluk yang sangat-sangat menderita. Kenapa? Dimulai daripada badan kita yang sebesar ini ya, dimulai daripada sel. Ya, sel dari mama, sel dari papa. Kemudian di dalam kandungan ya, kalau misalnya yang punya yang pasangan ya, yang baru kadang-kadang kan ketika masa hamil seperti itu kadang-kadang pergi USG kan ke dokter ya. Ketika pergi USG, Bante pernah lihat dulu waktu Bante masih kecil bawa mama ya pergi USG ke dokter. Nah, dokternya bilang, nih kamu lihat nih, ini kepalanya ya, ini ada tangannya nih, nah ini ada kakinya ya kan. Nah, kalau zaman sekarang Bante tahu sudah katanya sudah ketahuan ya, oh ini nanti akan lahir cewek atau cowok ya. Kalau zaman dulu belum tahu. Nah, jadi kita berpikir kembali Bapak Ibu ya, bagaimana dari sel kemudian tumbuh menjadi tulang. Di dalam tulang ada organ yang lain dulu ya, misalnya jantung, paru dan seterusnya. Kemudian muncul tulang, muncul tengkorak ya, muncul daging di situ. Kalau di dalam komentar yang diberikan oleh Yang Mulia Pabongka Rinpoche dibilang bahwa ibarat kata ya, untuk menjadi jari-jari kita ini, ibarat kata itu satu biji kemudian ditumbuk dengan besi yang sangat besar ya, baru biji ini pecah. Nah, jadi kurang lebih ketika kita dari sel kemudian untuk menumbuhkan jari-jari ini, jari kaki atau tangan ya, itu perasaan rasa sakit ya, seperti bagaimana yang itu ya, seperti biji yang dipres dengan yang besi yang begitu besar. Kemudian ketika mama kita ya makan es krim, kita kan di perut nggak ada baju, nggak ada apa-apa ya. Ketika mama kita makan es krim atau mungkin minum jus yang dingin ya, zaman sekarang mungkin minum yang ngetren boba ya, atau yang ya sejenisnya yang dingin-dingin, kita sebagai janin menderita. Seperti kita masuk di dalam neraka yang dingin. Nah, makanya kadang-kadang ketika mungkin Bapak Ibu lagi makan es krim, kadang-kadang bayinya kayak nendang-nendang gitu ya kalau sudah gede. Bukan karena, oh nendang, oh bayinya senang es krim, bukan. Ya, karena di dalam merasa kedinginan ya, jadi bukan dipikir, oh bayinya bahagia nih, makan es krim, besok makan lagi, nendang lagi. Padahal di dalam mah dia kedinginan ya. Nah, sebaliknya, ketika si bayi ini ya kemudian mama papanya janin ini, mamanya minum mungkin teh atau kopi yang panas ya, juga akan merasa kepanasan ya. Dan Bante tahu kalau di Manado dibilang bahwa kalau masih lagi
hamil juga jangan makan cabai, nanti kulitnya jelek. Ya, jadi kita bayangkan bahwa itulah penderitaan janin di dalam kandungan, ya. Kemudian belum lagi ya kalau misalnya mama kita tidur, ya. Tidur kadang-kadang kalau tidur kan ya suka baring atau apa gitu kan. Kita merasa ya seperti ditindih oleh sesuatu kayak gunung yang sangat besar ya. Karena harus kita ingat bahwa kita itu masih kecil ketika kita jadi janin. Nah, jadi ini adalah penderitaan setiap di dalam kelahiran kita. Ya. Makanya Buddha bilang lahir adalah duka. Belum lagi ketika proses kita keluar ya dari perut orang tua kita. Bayangkan kita di dalam perut, paru-paru kita nggak ada oksigen. Kemudian ketika kita keluar, paru-paru kita dipaksa untuk memasukkan oksigen. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ketika Bapak Ibu yang maaf ya, yang selama mungkin pandemi, rasanya kira-kira seperti mereka yang masuk proses daripada pemasukan ventilator di dalam paru-paru. Rasanya begitu. Kalau Bapak Ibu pernah yang maaf ya, sekali lagi, ketika di dalam masa pandemi Anda salah satu yang masuk dalam perawatan ini, yaitu memasukkan ventilator di dalam paru-paru kita, rasanya kurang lebih begitu. Ketika kita lagi pandemi memasukin ventilator, kita diinkubasi ya, dipakai seperti obat ya, seperti obat buat seperti buat bikin rileks otot dan seterusnya. Masalahnya ketika kita bayi waktu keluar dari perut itu nggak ada. Kemudian kalau kita keluar perut, dokter lihat kita nggak nangis ya, dokter akan balik kemudian pukul pantatnya ya, pok gitu, sampai kita nangis ya, buat kasih tahu bahwa dokter sakit tahu, jangan dipukul lagi. Nah, kalau sudah dipukul, dokternya sudah oke nih ya, kalau sudah nangis, karena sudah nangis oksigen itu sudah masuk ke dalam paru-paru. Jadi itu penderitaan ya. Ketika Anda dipukul, kemudian papa mama mungkin yang di dalam ruang bersalin, dokter, suster bahagia, selamat. Ya padahal kita dalam penuh kesakitan ya, tetapi mereka bahagia, anaknya selamat. Nah, jadi inilah penderitaan ketika kita lahir. Kemudian penderitaan berikutnya, ketika kita lahir, kita akan mengalami sakit. Tidak ada satu makhluk pun yang di dunia ini bebas dari rasa sakit. Betul nggak ya? Kita lihat selama pandemi COVID ya. Siapa yang terbebas dari rasa sakit? Tidak ada. Pemimpin negara ya, seperti Perdana Menteri yang ada di Inggris, beliau sakit ya, terpapar. Yang paling susah orang-orang yang di kalangan tidak mampu juga terpapar. Agama ya, mulai dari tokoh rohaniawan terpapar. Yang bukan beragama, negara yang menganut sistem ateis terpapar. Jadi di dunia ini ketika kita sudah terlahir, kita lantas akan mengalami yang namanya sakit. Ya, yang akan mengalami sakit. Jadi nggak ada yang bisa kita bilang, kalau kita sudah lahir, kita akan bebas dari penyakit. Nggak ada. Setelah kita lahir, masalah berikutnya yaitu sakit. Ya, bukan sakit misalnya COVID, tetapi sakit yang lain juga ada. Ya. Jadi ini kita mengalami rasa sakit. Dan tidak ada satupun yang bebas dari rasa sakit ini. Ya.
Kita lihat dari semua misalnya negara mayoritas, ya, misalnya negara Buddhis adalah Thai yang mayoritas. Kita lihat ya, mungkin Romo pernah ke Thai. Ada nggak di Thai daerah yang tanpa rumah sakit atau seperti semacam klinik? Nggak ada. Ya, sampai di kampung-kampung di ujung juga ada. Di negara mana lagi yang mayoritas? Ya, mungkin seperti di Vatikan ya, negara dengan mayoritas agama Katolik. Ada nggak rumah sakit atau klinik? Ada. Ya, di negara komunis ada nggak? Ada. Bahkan di negara-negara seperti Nepal yang di atas gunung juga ada. Ya, berarti kenapa ada? Karena di sana orang pasti sakit. Sehingga butuh klinik atau butuh rumah sakit. Nah, ini adalah alami yang kedua. Ya, sehingga ketika kita sakit, kita jangan sedih. Ya, kita jangan putus asa. Kita jangan merasa saya orang yang hanya saya yang sakit di dunia ini. Bukan, semua orang sakit, bukan cuma kita. Ya, jadi ini yang kedua, melihat bahwa ini adalah kebenaran yang kedua. Kemudian ketiga daripada inilah duka adalah kematian. Ketika kita meninggal, kita juga merasa menderita. Ya, nanti besok yang mulia Zurmangkarwang Rinpoche akan memberikan Dhammadesana mulai pembabaran mengenai bardo. Ya, mudah-mudahan Rinpoche akan menjelaskan mengenai tahapan sebelum meninggal. Besok adalah pertemuan yang pertama. Jadi biasanya akan dibahas mengenai tahapan sebelum meninggal. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi akan ketahuan bahwa akan mengalami, kalau kita bilang, kalau Bante pernah belajar mengenai topik bardo ini, step untuk meninggal, ya kita bilang tubuh kita memiliki 4 elemen ya. Elemen api, elemen air, elemen tanah, dan elemen angin. Anda ingat film siapa Avatar ya? Anda ingat film ini. Nah, jadi 4 elemen ini ada di dalam tubuh kita. Sebelum kita meninggal, ya, elemen-elemen ini akan terurai satu persatu. Yang pertama hilang adalah api. Elemen api hilang, makanya kadang-kadang akan merasa dingin. Ya, akan merasa dingin. Ya, ketika Anda sedang menjaga orang di ICU atau di rumah sakit, dia sudah bilang dingin. Ya, sudah pakai selimut berapa lapis masih bilang dingin. Kalau Anda sudah dengar kata dingin, berarti elemen api sudah mulai melemah. Ya, kalau sudah dingin, Anda sudah pegang, sudah dingin, dan tidak mampu untuk kembali hangat, nah berarti itu tanda yang pertama. Siap-siap. Ya, siap-siap. Jadi kalau kita sudah belajar bardo, Anda sudah merasa kedinginan, Anda sudah siap-siap ingat Buddha. Jangan ingat kunci brankas. Jangan ingat depositonya di mana. Sudah, pokoknya kalau sudah merasa dingin, siap-siap bahwa kita sudah mulai menuju proses kematian. Nah, kemudian proses yang berikutnya ya, dari api, kemudian ke air, kalau nggak salah, air ya. Air juga akan hilang, makanya badan itu akan keras, akan kaku. Ya, kalau di dalam ilmu kedokteran akan bilang kurang kalium. Nah, jadi kadang-kadang disuntik juga sudah nggak bisa. Nah, jadi ini terus dan pada akhirnya kita meninggal. Ketika kita meninggal, elemen angin yang terakhir keluar. Nah, setelah elemen angin keluar ini, kita akan masuk ya. Kita bilang kita meninggalkan tubuh kita. Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan tubuh kita, coba Bante tanya, apakah Anda sedih? Ya, apakah Anda sedih? Sedih. Ya, kenapa? Ini tiap hari kita kasih makan. Ya, ini tiap hari kita kasih minimal mandi. Ini tiap hari kita cuci mukanya ya. Tiap hari kita gosok giginya. Kemudian yang kita pakai selama kita hidup. Kemudian tiba-tiba ini hilang.
sedih. Ya, jangankan kita kehilangan tubuh kita kehilangan barang-barang yang kecil, handphone, kita kehilangan misalnya mobil, itu sudah sedih. Apalagi kehilangan yang setiap hari dengan diri kita, itu sedih. Yang kedua, khawatir, ya. Khawatir apa? Nanti anak saya bagaimana, ya kan? Nanti suami saya yang cakep bagaimana? Nanti istri saya yang cantik bagaimana? Diambil orang apa enggak? Penderitaan. Nanti rumah saya bagaimana? Ya, bisnis saya bagaimana? Dan seterusnya. Itu khawatir, ya. Kita di dalam kekhawatiran ini kita bilang, jangankan kita meninggal, ya. Bapak Ibu yang pergi keluar kota aja ingat, saya punya rumah sudah tutup pintu atau belum, dan seterusnya. Berarti kekhawatiran ini adalah hal yang sangat kuat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketakutan. Abis ini mau kemana? Nggak tahu, ya, nggak tahu. Kalau biasa setiap hari kita ke kantor, kita misalnya ke kampus, ke sekolah, sekarang mau kemana? Nggak tahu. Takut. Nah, jadi kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang dialami oleh orang yang meninggal. Makanya Buddha bilang meninggal adalah penderitaan. Ya. Oh, sebelum meninggal Bante lupa, tua juga penderitaan. Ya. Kenapa? Kalau muda naik turun tangga masih kuat. Coba kalau sudah tua. Ya, seperti di Panyasika, Kuti lantai 4. Kalau sekarang masih muda, ya Bante baru 35, gampang naik turun. Ya, coba kalau misalnya 60. Ya, itu sudah beda kondisinya ya. Sudah beda. Dulu waktu masih 20-an, waktu awal-awal jadi Bante, ya kan, kalau misalnya kita ada flight connecting yang malam dan seterusnya itu bisa. Ya, misalnya dari sini Bante ke Manado misalnya, langsung aktivitas itu sudah oke. Kalau mulai sekarang sudah nggak bisa. Hari ini sampai ya minimal 1 hari istirahat dulu, baru aktivitas. Ya kalau dulu bisa langsung, kalau sekarang sudah nggak bisa. Nah, jadi ini adalah keterbatasan ketika kita sudah mulai tua ya. Gerak sudah mulai pelan, sudah nggak bisa cepat, ya. Sudah nggak bisa cepat. Fisik ya secara yang lain, apakah gigi ya dan seterusnya itu juga berubah ya. Bagi Bapak Ibu yang melekat sama kecantikan atau kegantengan ya, mulai melihat aduh keriput ya, mulai tambel, dempul karena nggak mau tua ya. Yang sudah rambutnya putih ya, mulai dicat karena nggak mau tua. Nah itu ya, jadi kalau waktu masih muda ya mungkin bapak terutama ini ibu-ibu, tapi sekarang juga bapak-bapak sudah mulai fashion ya, fashionnya sudah yang bagus-bagus ya, pakai baju yang bagus-bagus, pede. Kalau sudah mulai tua sudah nggak pede ya. Aduh mau pergi pesta, mau pakai baju misalnya yang yang you can see begitu kan, sudah nggak bisa. Sudah tua, sudah nanti orang lihat keriput udah jelek, sudah nggak mau, sudah nggak pede. Nah jadi dari situ kita melihat bahwa tua ternyata membuat kita suffer, membuat kita menderita ya. Yang biasanya ketika waktu masih muda ketemu teman-teman, kamu cakep banget, kamu cantik banget. Ketika sudah tua nggak ada lagi kata-kata kamu cantik, nggak ada ya. Sudah jarang orang akan menyebutkan kita cantik atau ganteng lagi ketika kita sudah tua ya. Apalagi ketika gigi kita sudah mulai berkurang, kita makin nggak pede ya, makan susah ya, ketika ngaca juga sudah jelek. Jadi ini kita bilang penderitaan ketika kita akan mengalami masa tua ya. Jadi yang 4 ini Bapak Ibu
mengikuti kita secara alami, secara internal daripada jasmani kita. Kemudian ketika kita bersosialisasi dengan yang lain, ya, kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita, ya, papa mama kita, teman-teman kita, dan seterusnya, akan ada tambahan baru, yaitu apa? Yang pertama, ketemu dengan kita yang kita sukai, ya. Kemudian suatu saat kita akan berpisah dari dia, kita akan menderita. Ini pertama, menderita, ya. Di dalam pemakaman, ya, kalau kami para Bante, kami sering melayani kedukaan, rata-rata pasti minimal menangis itu ada, ya, di dalam setiap kedukaan. Kenapa menangis? Karena berpisah dengan yang dicintai. Putus sama pacar juga penderitaan, ya. Bener nggak? Siapa yang pernah pacaran kemudian putus sampai mungkin nggak makan 1 bulan, bahkan 1 tahun, ya. Hati juga masih dendam dan seterusnya. Kenapa bisa putus dan seterusnya. Itu juga penderitaan. Apalagi, nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang di daerah, ya, atau mungkin yang di Jakarta, kemudian mengirim anaknya ke luar negeri sekolah atau keluar daerah sekolah. Bagaimana perasaannya? Nangis, sedih, ya kan? Aduh, di anak saya di sana bagaimana dan seterusnya. Nah, ini kita melihat bahwa ini adalah suatu penderitaan, ya, karena berpisah dengan yang kita cintai. Nah, berikutnya adalah sebaliknya, ketemu dengan yang kita benci, ya, penderitaan. Ya, begitu Anda lihat, ini mah musuh saya ngapain datang di sini. Terutama kalau Anda dalam acara mungkin pesta pernikahan, ya, mungkin itu adalah teman kita waktu SMA, waktu kuliah dan seterusnya. Dan memang musuh. Begitu Anda ketemu pasti panas, ya kan? Panas. Atau mungkin Bapak Ibu ketemu dengan langganan Anda di toko lain, kemudian dia belum bayar sama kita, itu juga panas, ya. Aduh, nih orang belum bayar utang saya, enak banget lagi dia belanja banyak di situ. Ya, bertemu dengan yang kita benci adalah penderitaan, ya, kadang-kadang sampai salah tingkah, ya. Waktu kemarin di Manado Bante pernah cerita, tapi mungkin coba lihat dulu. Oh, waktunya takut nggak cukup, ya, Bante skip, nggak usah. Ya, jadi ini. Kemudian yang berikutnya adalah keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai juga akan membuat kita menderita. Menderita nggak Bapak Ibu, ya? Anda mau beli HP, nggak kecampaian. Limit kartu kredit nggak nyampe. Menderita. Mau beli mobil, bonus belum keluar karena COVID. Menderita. Ya. Nah, ini yang menderita. Mau jalan-jalan, nggak bisa. Menderita. Kemarin, adik saya, dia punya anak, dia suka bawa ke mall, ya, untuk main-main. Kemudian kemarin ke mall, karena anak masih kecil kan, nggak boleh masuk, ya, nggak boleh masuk, menderita. Nah, jadi ini penderitaan, ya. Ternyata kenapa? Karena keinginan kita nggak tercapai, menderita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah duka atau penderitaan yang Buddha bilang setiap hari kita akan alami, ya, setiap hari kita akan alami. Kemudian yang kedua adalah sebab dari duka. Apa sih yang menyebabkan sebab dari duka? Sebab dari duka ini karena keinginan kita, ya, keinginan kita sendiri yang menyebabkan penderitaan itu. Keinginan-keinginan apa yang menyebabkan? Keinginan untuk, ya, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu dibagi 3, ya. Kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Jadi keinginan yang menyebabkan kita menderita. Nah, mengenai keinginan atau tanha ini, kalau misalnya kita membahas di dalam
Paticca samuppada ya. Setelah tanha ada upadana. Sudah ingin kemudian mau dan mau lagi. Setelah mau dan mau lagi kemudian muncullah bahwa penyebab untuk kelahiran kembali. Setelah muncul penyebab kelahiran kembali, lahirlah kita sampai meninggal. Kemudian karena ini belum selesai, kita akan lahir kembali, lahir kembali, lahir kembali. Maka tanha atau keinginan ini adalah sesuatu yang harus benar-benar kita lihat. Ya, harus benar-benar kita pahami. Jadi ketika kita memahami tanha, bukan berarti juga Anda akan bilang, ke istri atau suami Anda di rumah, oh misalnya istri yang nggak bisa masak, kemudian suaminya bilang, "Ma, masakin ini." Nanti Anda bilang, oh nggak boleh ya, Bante Dhammavuddha bilang ini keinginan, ini tanha, Anda akan menderita. Ya itu nggak boleh juga begitu ya, nanti Bante yang dikomplain. Atau ini yang suami, mungkin istrinya bilang, "Pak, ayo dong cepat kerja biar kita misalnya ganti rumah." Kemudian Anda bilang, "Oh, Bante Dhammavuddha bilang nggak boleh banyak keinginan." Ya, keinginan-keinginan yang kita bilang masih dalam kewajaran, masih bisa kita usahakan, ya masih bisa jalan. Karena kenapa? Di dalam kelahiran kita, keinginan itu ada, tetapi di sini yang di dalam tanha ini adalah keinginan yang berlebih. Keinginan yang berlebih, ya. Keinginan-keinginan yang menyebabkan kita menjadi sesuatu yang tambah tidak baik di masa mendatang. Misalnya Anda sebagai seorang yang sudah cukup kaya di dalam penghidupan, cukup di dalam sehari-hari, namun merasa masih kurang ya. Kadang-kadang sudah bisnisnya sudah bagus, masih kurang, sehingga menggunakan ide atau membuka sub bisnis yang baru yang menyebabkan penderitaan. Misalnya oh biar cuan, misalnya buka restoran yang pakai seafood live ya, seafood yang masih hidup karena lebih cuan. Padahal secara ekonomi sudah mampu ya, tanpa kita buka bisnis yang seperti ini juga sudah oke. Ya, bisnis apa lagi? Misalnya contoh, kita buka bisnis yang menyebabkan menderita ya. Di situ ada kita bilang misalnya outsourcing. Kita mengambil orang, kasih kerja, kemudian kita mengambil komisi dari kerjaan dia, hidup dia. Ya, ini juga. Dan seterusnya ya. Ini ya, beberapa item banyak. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi akhir dari duka ini bagaimana? Akhir dari duka ketika kita pelan-pelan memadamkan keinginan kita. Ya, memadamkan tanha ini. Maka ini adalah akhir daripada duka, ya. Kalau kita pelan-pelan mengurangi, ya. Di dalam kita selama pandemi, Bante selalu menghimbau Anda ketika uposata mulai menjalankan sila. Ya, mulai menjalankan atas sila juga. Nah, sudah mulai pelan-pelan mengurangi keinginan. Minimal makan yang tadi 3 kali. Sudah berkurang nggak menjadi 2 kali? Ya kan? Yang suka nonton drama Korea, yang suka dengar lagu ya, mungkin lagu-lagu dan seterusnya. Ketika Anda atas sila, Anda akan berusaha, oh hari ini semoga saya Naca Gita Wadita Wisuka Dasanang. Hari ini saya tidak melihat tontonan-tontonan atau tari-tarian atau musik. Nah, jadi minimal 1 hari keinginan kita untuk nonton berkurang. Ini keinginan. Apalagi keinginan untuk mempercantik dan memperhias diri ya. Berkurang juga. Ya kan, oh minimal 1 hari ini saya nggak sak-sak rambut gitu ya. Rambut saya nggak kena tsunami, nggak bergelombang. Nah, biasa-biasa aja, alami. Nah, itu.
Nah, jadi ini adalah bagaimana kita melihat dan menghentikan keinginan-keinginan kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti Sang Buddha ini menyuruh kita atas sila untuk umat awam atau biku untuk menjalankan winaya untuk menyiksa kita. Bukan. Ya, bukan karena Sang Buddha old style ya untuk membuat kita hidup di dalam 2600 tahun yang lalu. Bukan, tetapi di sini membuat kita mengurangi keinginan yang pada ujungnya adalah membuat kita bahagia. Jadi ini tujuan kita mengurangi keinginan. Nah, yang terakhir adalah jalan menuju lenyapnya duka ya, yang kita bilang adalah 8 jalan mulia berunsur 8. Mulai daripada pandangan benar, pikiran benar, ya, mata pencaharian benar, samadhi, dan seterusnya. Itu ada 8. Nah, jadi 8 ini, kalau kita menjalankan 8 jalan mulia ini, ya, maka kita akan pelan-pelan untuk bahagia. Ya, kita mulai misalnya daripada pandangan. Kalau view kita, pandangan kita sudah baik, harusnya hidup Anda juga lebih baik. Ya, misalnya kita memandang sesuatu dengan posisi yang benar. Ya, yang benar. Misalnya setelah Anda tahu bahwa kelahiran adalah duka, Anda akan berpikir, kalau misalnya kelahiran adalah duka, sampai kapan saya akan lahir lagi? Kalau kematian adalah duka, atau mungkin kalau COVID saya takut, ya, sampai kapan lagi saya harus berhenti melawan COVID? Ya, sungguh-sungguh, saya harus melawan COVID berarti dengan menghentikan kelahiran saya berikutnya. Ya, siapa tahu kelahiran berikutnya ada pandemi yang baru. Ya, mungkin COVID lewat, tetapi lahir lagi ketemu dengan penyakit yang baru di masa mendatang. Kita nggak tahu. Nah, makanya ketika kita mempunyai pandangan yang benar, kita akan berusaha untuk apa? Untuk benar-benar mengurangi penderitaan kita. Ya, contoh kalau mengenai pandangan benar, kalau dokter bilang kurangi ini ya, nanti kalau kamu kurangi ini, kamu akan lebih sehat. Kalau seseorang yang care terhadap kesehatannya, dia akan ingat, dokter bilang nggak boleh makan ini, ya sudah, saya nggak makan. Ya, saya akan ambil yang ini misalnya, yang lain, sesuai dengan anjuran dokter. Karena saya mau sehat. Tapi kalau orang yang tidak punya pandangan benar, alah dokter membuat saya menderita. Kan itu kesukaan saya. Misalnya Anda yang sakit ada yang orang yang sakit diabetes, biasanya dia akan cenderung makan gula. Ya, kemudian kalau kita larang, jangan makan gula banyak-banyak, apa yang terjadi? Dia akan marah sama kita ya. Karena itu pandangan yang belum benar. Pikiran benar juga sama Bapak Ibu ya. Mata pencarian benar, ya, usaha benar dan seterusnya. Jadi ini Bante sudah mungkin nggak usah bahas karena waktunya sudah sudah jam 8. Mungkin kita Bante kembalikan kepada Romo ya untuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas uraian yang begitu sangat indah tentang 4 kesunyataan mulia. Tadi Bante mengawali penjelasan pertama tentang yang namanya adalah bahwa kita harus bisa menghindari ekstrim yang keras ataupun yang terlalu lembek dengan cara jalan tengah. Kemudian juga tadi Bante memberitahu kepada kita bahwa kelahiran adalah duka gitu ya. Nah, nggak ada di tempat lain bayi yang lahir langsung ketawa, nggak ada. Semuanya pasti pada nangis begitu ya. Kemudian juga selain kelahiran, apalagi dikatakan duka oleh Bante, bahwa ada yang namanya pasti pengikutnya atau pengiringnya adalah sakit itu sendiri. Setelah lahir, satu paket dengan sakit, kemudian tua, dan juga akan mengalami yang namanya kematian.
semuanya tadi Bante katakan bahwa di masa pandemi seperti ini, baik derajat yang tinggi maupun yang rendah, semuanya kena. Tetapi kita berharap para biku sangga, para pembabar dhamma, semuanya sehat, sehingga dapat terus memutar roda dhamma. Begitu pula tadi Bante menyebutkan bahwa tentang jalan mulia berunsur 8. Tetapi karena waktunya terbatas, Bante menyampaikan tentang pandangan benar. Nah, sekarang kita sudah sampai pada sesi tanya jawab, supaya tadi Bante di awal ketika sebelum membabarkan Dhamma, Bante mengatakan bahwa kalena Dhamma sakaca, berdiskusi atau berbincang-bincang Dhamma pada saat yang sesuai, eta manggalang mutaman. Jadi mudah-mudahan setelah Bante membabarkan Dhamma, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab agar kita dapat berkah yang kedua, diskusi Dhamma akan membawa kita memperoleh berkah kebahagiaan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa tanya langsung di kolom chat atau bisa raise hand, begitu ya. Nah, sebagai pembuka Bante, ya kita diskusi santai Bante. Mudah-mudahan ini akan menjadi penambah pembuka wawasan baru bagi kita. Bante kan tadi mengatakan bahwa berpisah dengan yang dicinta, bahwa di Sutta pun juga dikatakan adalah itu adalah derita, begitu Bante. Salah satu sebab penderitaan adalah berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci. Kalau kita nggak mau menderita dengan orang yang dibenci, kan ada dua cara. Satu, jangan sampai ketemu. Yang kedua, jangan sampai benci. Begitu kurang lebih Bante. Nah, apakah kalau kita nggak mau berpisah dengan yang dicinta, bagaimanakah caranya Bante? Apakah jangan sampai punya cinta Bante? Sehingga tidak timbulkan penderitaan Bante. Silakan Bante. Jadi ya memang ya ketika kita bilang berpisah dengan yang dicintai, apakah lantas kita jangan memiliki ya sampai yang tadi Romo bilang ya pacaran atau apa gitu ya. Nah jadi ketika kita kalau misalnya Anda sebagai umat awam ya, sebagai umat awam, nah kami juga sama ya. Misalnya yang dicinta ini bukan hanya kita bilang secara perasaan emosional, ya ini juga termasuk misalnya pacar ya atau teman dekat ya, atau kalau mungkin kalau di kami ya mungkin umat yang dekat ya mungkin ini ya tetapi bukan hanya ini aja, bukan hanya manusianya, tetapi juga yang berikutnya bisa juga merupakan barang-barang ya, barang-barang dalam hal ini yang kita suka ya, misalnya barang-barang bisa juga seperti hewan peliharaan ya yang kita sayang ya, kan ada kadang-kadang jadi jangan dipikir bahwa oh kalau Bante dia kan nggak ada punya cinta, jadi apakah sudah bebas dari ini? Belum tentu ya. Atau mungkin kadang-kadang ada umat yang tidak berkeluarga, kemudian apakah dia bebas dari ini? Bukan, tetapi misalnya dia tidak berkeluarga, tetapi dia memiliki misalnya memelihara beberapa ekor misalnya peliharaan seperti anjing atau kucing, nah, ternyata juga melekat sama ini. Nah, jadi tidak semata-mata cinta di sini adalah manusia, tetapi juga barang-barang ya, hewan dan seterusnya. Nah, jadi ketika berpisah dengan kondisi yang seperti ini, kita akan bagaimana ya kalau kita misalnya tidak punya? Tentunya kalau tidak punya Romo lebih bahagia. Ya lebih bahagia. Kenapa? Kita nggak perlu tanyain sudah makan belum, ya kan? Sudah Sudah mandi belum? Apalagi Romo kalau biasa nanya. Ya kita nggak perlu tanya kan? Karena kenapa? Kita nggak ada, ngapain tanya? Ya, jadi ketika kita nggak punya, kita nggak pusing. Nah ini, ketika kita punya, kita pusing. Ya, ketika kita punya kita pusing, tetapi ketika kita nggak ada, ya kita biasa-biasa aja. Ya, jadi kalau misalnya pun, ya Bante kita sudah punya pacar bagaimana? Ya nggak apa-apa, tetapi
siap aja ya ketika misalnya suatu saat ketika kita akan berpisah, kita secara rasional menerima itu semua. Ya, dipisahkan oleh apa? Dipisahkan banyak hal, apakah waktu, apakah kondisi, apakah dipisahkan keluarga, apakah dipisahkan karena salah sendiri. Ya, salah sendiri maksudnya selingkuh. Nah, itu kita harus rasional bahwa ya memang hidup adalah perubahan dan memiliki ketidakkekalan. Jadi ketika kita sadari secara rasional, harusnya kita tidak menderita. Tetapi kalau kita melihat ini secara pandangan yang salah itu bahwa kamu adalah milikku. Ya, misalnya dalam pacaran, kamu adalah milikku. Nah, sehingga ini adalah penderitaan. Ini yang Bante bilang, ya akan semakin Anda melekat sama seseorang, ya di situ akan membuat kita menderita, ya semakin menderita. Yang mulai membuat melekat adalah kita sendiri. Ketika kita mulai pacaran, siapa yang mulai mendekatkan diri? Kita kan. Mulai dari mana? Minta nomor HP, ya kan? Kemudian ngechat, ya kalau mungkin zaman-zaman dulu waktu kemarin Bante di Manado ada oma-oma ya yang suaminya opanya meninggal masih cerita, aduh dulu dia ketemu saya begini. Wah, bagus juga ceritanya gitu ya. Jadi dari kemelekatan muncul dari mana? Sebenarnya dari kita sendiri yang attract, kita sendiri yang mulai mencari. Nah, semakin kita mencarinya kuat, semakin kuat juga lemnya, ya. Kalau semakin kuat lemnya, kemelekatannya semakin kuat, semakin sakit juga ketika kita berpisah dengan dia. Ya, mungkin itu Romo. Terima kasih. Terima kasih Bante. Nah ini seru sekali nih Bante. Bante kalau misalkan kita berpisah dengan yang dicinta Bante, ada dua hal, berpisahnya hidup atau berpisahnya meninggal Bante. Kadang bagi kita sebagai umat awam bisa jadi salah satu, misalkan berpisah hidup itu bisa bikin menderita banget. Atau berpisahnya meninggal juga penderitaannya besar banget gitu Bante. Nah bagaimana cara kita menyikapi perpisahan entah hidup atau meninggal. Nah kalau sebagai contoh misalkan ada seorang ibu berpisah dengan anaknya. Nah tetapi anaknya jadi anggota sangga gitu Bante. Artinya berpisah tapi dalam kondisi hidup gitu Bante. Walaupun misalkan sedih, tetapi kan ngelihat masih bisa bertemu lagi, masih bisa ngobrol lagi Bante. Nah kalau pandangan Bante, tanggapan Bante bagaimana Bante? Berpisahnya hidup atau meninggal gitu Bante, dan bagaimana cari supaya nggak sedih gitu Bante ketika berpisah Bante. Silakan Bante. Ya baik Romo, jadi memang ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, ya kita ya pelan-pelan harus merealis ya, maksudnya menyadari bahwa perpisahan adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang bukan sesuatu yang wajar. Nah contoh misalnya Romo tadi bertanya mengenai orang yang meninggal ya, misalnya berpisah secara meninggal, ini bagaimana? Ya ketika kita melihat bahwa meninggal, kebanyakan memang dari kita akan sedih ya. Banyak dari kita akan sedih, apalagi kalau mereka yang hidupnya baik ya, antara suami istri baik dalam sehari-hari ya, tidak neko-neko antara suami atau istrinya, ya rukun-rukun harmonis selama hidup. Nah ketika satu momen mereka meninggal, pasti ini akan membuat kejadian yang sangat luar biasa ya. Kadang-kadang sampai keluarga itu nggak mau kasih tahu, misalnya oh ternyata papanya sudah nggak ada, atau misalnya mamanya sudah nggak ada, karena takut nanti salah satu akan terpengaruh. Nah kalau begini bagaimana cara menyikapinya? Kita pelan-pelan memahami bahwa ya segala sesuatu itu tidak kekal. Sesuatu tidak kekal ini bagaimana kita mulai
pelan-pelan praktek, ya. Praktek apa? Misalnya ketika Bapak Ibu sedang jadi konsep yang segala sesuatu tidak kekal atau sabe sankara anicca, kadang-kadang umat Buddha itu satu Romo, taunya kalau orang meninggal sabe sankara anicca. Ya, jadi sabe sankara anicca kalau di kita secara masyarakat Buddhis di Indonesia yang umum, taunya ini adalah ucapan duka. Ya, kalau ada yang meninggal pasti pakai sabe sankara anicca. Nah, sedangkan pemahaman mereka yang sehari-hari, nah ini yang nggak masuk. Sedangkan segala sesuatu tidak kekal ini adalah daily life kita yang kita lihat dalam diri kita sehari-hari. Apa itu? Nggak usah Bapak Ibu jauh-jauh ya. Kita punya handphone, oke? Anicanya di mana? Anicanya lihat baterai. Ya, tiap hari kita mesti isi ini baterai kan. Kalau enggak, besok nggak bisa WA, nggak bisa lihat Instagram kitanya, nggak bisa apa? Besok nggak bisa streaming Facebook atau YouTube. Karena ya ini, anicca, baterai itu anicca. Jadi ketika kita pahami ini dalam daily life kita, harusnya ini akan memperkuat kita ketika segala sesuatu ketidakkekalan akan menimpa diri kita. Ibu-ibu misalnya yang bersih-bersih rumah, ya. Ketika kita bersih-bersih rumah jangan ngomel, jangan dongkol. Aduh, anak saya ini ya sudah bersihin kotorin lagi. Lihat ini sebagai ketidakkekalan. Ketika Anda ngepel, anak Anda lari-lari lagi. Oh, ternyata bersih itu tidak kekal. Ya, bersih itu tidak kekal. Tadi sudah pel, sekarang kotor lagi. Mungkin waktu Romo jadi biku, waktu kita di hutan kita di situ biasa nyapu, ya kan? Sudah nyapu selesai di kondisi sini, capek-capek nyapu sampai keringatan, ya. Kemudian datang angin lagi, apa yang terjadi? Kotor lagi semua. Jadi itulah sesuatu tidak kekal. Ya kalau kita dongkol bahwa saya sudah sapu tadi capek-capek, kenapa ini angin datang? Ya siapa yang salah? Angin atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri yang salah. Ya, eksternal akan selalu berubah. Kita yang harus menerima dengan bijaksana. Ya. Apalagi misalnya anicca yang paling membuat Anda bahagia. Ya, ketika Anda mungkin ke kantor, lihat jam. Jam 5, tenggo, pulang. Itu bahagia. Ketika Anda bermeditasi, anicca yang paling senang itu apa? Ketika para bante bilang, atau pemimpin kebaktian bilang, sabe sata bawantu sukitata, itu rasa bahagianya, lega. End of suffering. Itu, ya. Nah, jadi anicca sebenarnya kita bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Anda isi bensin hari ini, Anda pakai keliling-keliling mobilnya, besok isi lagi. Berarti Anda renungkan, oh anicca, karena apa? Bensin habis, ya, gaji habis, anicca, besok dapat isi lagi sama bos, dan seterusnya. Nah, jadi itu kita melihat ketidakkekalan di dalam daily life kita sehari-hari. Jadi anicca itu bukan kalau sudah orang meninggal, ya, baru bilang sabe sankara anicca. Nah, yang berikutnya ketika kita orang meninggal, biar nggak sedih bagaimana? Bante juga baca mengenai buku daripada The Words of My Perfect Teacher, ya, perkataan guru saya yang sempurna, ya. Jadi itu ada bilang bahwa kalau orang yang meninggal, kita harus memiliki pandangan positif. Kenapa? Yang pertama, Sang Buddha juga meninggal untuk memasuki nibbana yang akhir atau mahaparinibbana. Tanpa meninggal, Sang Buddha tidak masuk mahaparinibbana. Yang kedua, bagi praktisi Mahayana, untuk ketemu dengan Amitabha misalnya, Pure Land Buddhism, mereka harus meninggal raganya untuk terlahir di alam Sukawati dan ketemu dengan Amitabha Buddha. Ya kan? Jadi meninggal ini adalah bukan suatu akhir, tetapi meninggal adalah awal. Jadi kalau kita punya pandangan yang benar tentang meninggal, kita nggak akan sedih. Ya, misalnya yang meninggal suka sembahyang.
Ketika dia meninggal kita senang. Oh, ya udah dia mau ketemu Amitofo, ya udah bahagialah kita. Ya, selesai rasa sedih kita. Nah, jadi kita perlu memiliki pandangan-pandangan kadang-kadang yang positif mengenai ketidakkekalan ini. Ya. Nah, ketika misalnya yang tadi juga Romo tanya bagaimana ketika anak jadi biku, ya. Nah, ini harus tanya ke orang tuanya. Kalau kita mah jadi biku, fine-fine aja ya, enjoy-enjoy aja. Paling awal-awal ya, awal-awal masih mikirin. Ya, awal-awal masih mikir, aduh bagaimana ya, apa keadaan rumah dan seterusnya ketika kita sudah memutuskan. Ya, itu mungkin awal-awal. Tetapi lebih berat waktu Bante awal-awal. Waktu awal kuliah ya, dari Manado ke Jakarta. Itu masih lebih berat itu daripada setelah sekarang. Karena sudah kelamaan di Jakarta. Jadi sudah untuk perpisahan sudah agak kurang ya, sudah agak biasa. Nah, tetapi kalau mungkin awal-awal berpisah dari rumah, nah itu mungkin hampir setiap hari telepon ya. Kalau sekarang boro-boro ya, seminggu belum tentu sekali telepon. Ya, terima kasih Romo. Oke. Intinya adalah bagaimana supaya tidak terlalu menderita ketika mengalami perpisahan, tak perpisahan hidup atau meninggal, yaitu kita sebenarnya tadi Bante katakan sudah belajar tentang menerima perubahan. Hanya saja kita kurang aware, kurang waspada tentang belajar menerima perubahan. Jadi setelah kita belajar menerima perubahan, berpisah dengan siapapun, mudah-mudahan tidak timbul kesedihan. Begitu ya Bante. Bante mohon izin ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Wahidin Johan. Selamat malam Bante. Tolong jelaskan bahwa pancakanda itu duka dan duka itu pancakanda. Saya ada istri dan 5 anak. Jadi saya mempunyai 6 duka, berat dong. Bagaimana bisa mencapai kebebasan? Terima kasih Bante. 7 Ya, Bante. baik. Bante ya. 7 ya sama diri sendiri, iya. Ya, Silakan. jadi baik ya, sudah tahu itu duka tapi bikinnya banyak. Ya. Jadi pancakanda ya, atau kita bilang 5 agregat. 5 agregat ini terdiri dari apa? Terdiri daripada rupa, atau kita bilang badan jasmani kita ya, rupa kanda. Nah, rupa badan jasmani kita, badan jasmani terdiri dari apa? Ya tadi Bante bilang, kita melihatnya dari mana? Apakah kita melihat dari 4 unsur? Ini juga berubah. 4 unsur ini berubah setiap saat ya. Duka juga 4 unsur ini. Nah, apa 4 unsur ini? Tadi api, air, angin, dan padat. Perubahannya apa? Ya, ketika misalnya kita kebanyakan angin, kita butuh dikerok. Ya, itu kebanyakan angin. Kebanyakan api, panas dalam, batuk. Ya, kebanyakan apalagi? Misalnya padat. Misalnya padat itu yang apa ya? Seperti mungkin gatal atau dari kulit dan seterusnya. Atau mungkin padat ini daripada tulang ya, misalnya ada masalah di tulang dan seterusnya. Ini juga sudah merupakan suatu penderitaan. Ini dilihat dari 1. Nah, kemudian rupa ini juga terbagi dari 6 landasan objek indera yang kita bilang ada mata, telinga, ya kan, dan seterusnya. Itu juga membawa penderitaan. Ya, misalnya mata, ketika kita melihat yang bening-bening, oh bahagia. Tetapi begitu lihat kantong, nggak bahagia. Melihat bening-bening apa? Misalnya yang suka handphone, ini handphone baru, oh bahagia. Lihat kantong, nggak ada. Nah, jadi menderita. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Wedana, atau kita bilang mengenai perasaan ya. Ada perasaan suka, tidak suka, dan perasaan yang netral. Perasaan dari mana? Dari ya tadi landasan indrianya, mata, melihat, mau ya. Ketika kita mau nggak jadi.
Atau mungkin wedana yang paling gampang, misalnya malam-malam begini ya, lapar, kemudian ini sudah jam 9 ya, lapar, mau makan Indomie, pesan Indomie, Anda lagi makan, awal-awal enak, oh bahagia ya, wedananya timbul. Kemudian terakhir garamnya ternyata nggak hancur semua, Anda marah ya karena keasinan. Nah itu adalah wedana yang kita bisa lihat ya. Wedana kita bisa lihat di dalam banyak hal. Kalau Anda mau gampang, satu Rinpoche ya yang pernah Bante ketemu, yang mulia Jongsar Khyentse Rinpoche. Beliau mengajarkan meditasi wedana, membawa murid-muridnya pergi ke stadion sepak bola. Ini menarik, ini menarik. Jadi Rinpoche ini memiliki gaya mengajar yang kalau menurut saya paling suka. Ya, jadi nggak muluk-muluk ya. Jadi membawa umat-umatnya pergi nonton sepak bola. Tetapi ketika Anda pergi atau Anda melihat gayanya, ya kembali lagi seperti Pancawagya Bhikkhu. Model begini nggak benar. Ya. Jadi ketika sampai di stadion sepak bola, apa yang terjadi? Coba kita melihat kalau orang yang lagi pertandingan sepak bola ya. Ketika misalnya bola dari grup A akan mendekati gawang dari B, apa yang terjadi? Supporter grup A akan teriak, "Ayo, ayo, ayo." Ya, tetapi setelah ditendang nggak gol, apa yang terjadi? Mereka kecewa, mereka marah dan seterusnya. Hanya terjadi sepersekian detik ya antara kebahagiaan terus langsung menjadi kekecewaan ketika golnya nggak masuk. Nah ini, jadi di situ wedana kita yang sebenarnya setiap saat kita ada di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, ketika Anda dengar lagu, bahagia nggak? Bahagia, apalagi kita yang lagi jatuh cinta, kita dengar lagu jatuh cinta ya. Tetapi ketika lagu yang sama, Anda sedang putus, bagaimana? Bahagia nggak? Sakit hati, ya kan? Kenapa? Ingat dengan si mantan setiap saat. Nah ini adalah wedana. Jadi kita melihat wedana ini adalah perasaan ya. Kemudian berikutnya adalah ingatan-ingatan kita ya. Ingatan-ingatan kita juga membawa kita kadang-kadang menderita ya. Ingatan apa yang tadi Bante bilang, si mantan ya, kadang-kadang trauma, kadang-kadang kalau orang yang suka menyimpan banget, kadang-kadang sudah hafal ya, oh kalau muka model begini tipenya bla 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 bla. Kalau mukanya begini tipenya begini begini begini. Nah, ini juga ada ya. Kemudian apalagi sankara, bentuk-bentukan pikiran ya. Belum terjadi kegiatan, belum terjadi sesuatu yang nyata, tetapi pikirannya sudah kemana-mana ya, sudah kemana-mana. Ini orang nanti mau jahatin gua lah, ini orang mau ini saya lah ya, ini orang beginilah, ini orang begitulah, nanti dia akan begini, nanti dia akan begitu dan seterusnya. Padahal belum terjadi, tetapi pikiran kita sudah kemana-mana. Nah jadi ini semua yang menyebabkan kadang-kadang ya agregat-agregat ini, pancakanda ini ya yang membuat kita adalah menderita ya, oleh karena itu kita harus menguasai mereka dengan bijak, dengan melihat mereka dengan sebaik-baiknya. Nah sehingga ketika kita melihat mereka dengan sebaik-baiknya, ketika kita membimbing ya perasaan dan semuanya ini ke arah yang baik, nah di situ mencegah kita daripada penderitaan atau suffering, duka ya. Terima kasih. Oke, demikian jawaban atau penjelasan dari Bante bagaimana apa yang disebut sebagai pancakanda adalah duka dan duka adalah pancakanda. Barangkali kalau kita melihat Bante dari kebenaran mulia yang kedua, yaitu yang menjadi sebab duka Bante, yang disebut sebagai tanha dan awija. Mungkin Bante mohon berkenan untuk menjelaskan lebih detail Bante, sehingga kita bisa memahami ternyata sebab penderitaan kita itu adalah si tanha dan si awija. Apa itu? Nafsu keinginan rendah dan juga kegelapan batin.
Apakah kalau demikian Bante kita nggak perlu punya keinginan Bante supaya nggak menderita? Mohon penjelasannya Bante. Silakan Bante. Baik, jadi tanha dan awija ini adalah ya memang kita bilang penyebab ya, penyebab kita menderita. Kenapa? Karena awija, kegelapan batin, pada akhirnya dia membuat kita lupa. Ya, lupa akan ketidakkekalan. Ya, awija ini melupakan kita bahwa kita ini tidak kekal. Kita ini makhluk yang abadi. Ya, awija ini menutup itu. Jadi, kenapa sampai Buddha mengajarkan kita sabe sankara anicca itu ya, segala sesuatu tidak kekal. Karena awija kita, kegelapan batin kita menganggap kita adalah manusia yang superpower, manusia yang kekal ya. Bahkan kadang-kadang di dalam puisi-puisi atau di dalam sastra-sastra ya, kalau mesti kita pernah belajar, kebanyakan orang itu berharap hidupnya immortal, bahwa hidupnya kekal ya, kekal, memiliki kekuatan dan seterusnya. Padahal ya itu nggak ada ya. Tetapi kenapa menjadi ada? Karena itu adalah disebabkan oleh awija, atau kita bilang ya kegelapan batin. Sehingga kegelapan batin kita menutup apa? Menutup pintu daripada kebenaran hakiki. Contoh, saya punya uang banyak, saya bisa berobat kemana aja. Jadi dengan pikiran bahwa saya punya uang, saya punya asuransi, saya punya kekuasaan, ini akan menyebabkan saya terbebas dari kematian. Apakah bisa Bapak Ibu? Jawabannya tidak bisa, tetapi kenapa menjadi bisa? Karena awija. Saya harus punya, ya kan? Saya harus punya. Betul nggak? Satu perenungan yang Bante pernah baca yaitu, bahkan ya, the best medicine can avoid death. Jadi bahkan obat yang paling terbaik di dunia tidak bisa mencegah kita daripada kematian. Jadi kenapa kita berpikir kita harus ke sana? Karena kita selalu berpikir bahwa kita semuanya mau yang kekal, mau yang abadi seperti itu. Ya, kita mau sesuatu yang abadi dan selamanya. Ya, ketika Anda punya sesuatu, Anda akan berpikir ini akan ada selamanya. Betul nggak? Kita akan berpikir bahwa ini akan ada selamanya seperti ini. Ya, misalnya contoh misalnya ketika kita, mungkin Bapak Ibu ya seperti ini, Bante di Panyasika. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, oh itu Panyasika itu punya Bante Dhammawudo. Jadi identik bahwa Panyasika dengan Bante Dhammawudo. Padahal kalau Anda tahu bahwa tempat ini hanya tugas, ya, kapanpun kita dimutasi, dipindahkan, itu siap. Jadi bukan identik bahwa ini harus saya punya. Bukan, ya, bukan. Jadi setiap daripada itu Bapak Ibu itu adalah perubahan yang harus kita terima. Kita siap akan ditempatkan di mana, kita siap membantu di mana. Nah, ini adalah sikap yang melihat awija itu. Jadi bukan berarti kita harus di sini terus dan seterus. Kalau kita memiliki pikiran yang seperti itu, kenapa? Ya itulah yang menyebabkan penderitaan kita karena awija ya. Awija pacaya sankara, Romo. Nah, sankara adalah bentukan-bentukan. Kemudian sankara pacaya winyanang. Winyanang pacaya nama rupa. Munculnya batin dan jasmani. Nama rupa ada salayatana, landasan indrian tadi. Kemudian salayatana melihat sesuatu. Nah, kemudian muncullah tanha ya, tanha keinginan. Jadi ini memang dua berkaitan. Ya, ketika kita menghilangkan dua ini, awija duluan, maka kita akan menjadi sesuatu yang bahagia dan terbebas dari penderitaan-penderitaan kita. Awija pokoknya menutup kita ya.
segala sesuatu. Baru yang kedua, kebenaran yang kedua yang Buddha ajarkan di dalam Dhamma Tilakana ya. Yang kedua adalah sabe sankara duka, segala sesuatu penderitaan. Ya, tetapi kita nggak melihat segala sesuatu sebagai penderitaan. Kita menganggap segala sesuatu adalah hal yang kita enjoy aja. Contoh penderitaan adalah apa? Ketika Anda melihat air ini, Anda lagi haus, Anda minum. Ya, kita minum, oh enak, enak, haus saya hilang. Oke. Terus, Anda nggak sadar, Anda minum sampai 3 gelas. Penderitaan berikutnya apa? Kembung. Habis kembung apa? Ke WC. Itu penderitaan. Ya. Penderitaan. Padahal kalau kita pernah belajar ekonomi dalam teori, kalau nggak salah Adam Smith bilang bahwa segala sesuatu itu ada batasnya. Dan kalau batasnya kita sudah capai, kita akan bosan di situ. Tadi Bante bilang, Anda minum 3 gelas, Anda bosan. Anda rasa Anda pengen minum Coca-Cola, Anda minum. Ya, setelah gelas yang pertama enak. Coba kalau gelasnya sampai ke 10, sudah nggak enak lagi, bosan. Jadi bentukan-bentukan juga adalah di sini duka, ya. Dan yang terakhir, kita melihat bahwa hukum daripada untuk melawan kita punya awija ini, kita melihat yang terakhir adalah pandangan mengenai segala sesuatu bukan aku dan bukan milikku. Ya, dimana selalu kita menganggap bahwa segala ini punyaku. Saya, harus ada saya. Kalau saya ada, maka sukses. Kalau saya nggak ada, saya nggak itu nggak sukses. Nah, jadi keakuan ini kita yang terakhir merusak semuanya. Ya, ketika misalnya saya bilang Romo Deni ganteng, Romo Deni akan bahagia. Ketika saya bilang Romo Deni maaf jelek, Romo Deni akan marah. Bante Dhammawudo gimana sih? Kenapa marah? Karena ada Atta di situ, ada Romo Deni. Deni ini adalah nama kita. Kita melekat sama namanya, kita menderita. Coba kalau saya bilang yang lain misalnya si Niki ganteng, Romo Deni gimana? Biasa aja, karena bukan nama gua yang disebut. Niki jelek misalnya, Romo Deni biasa aja, karena bukan nama dia yang disebut. Dia biasa aja. Nah, di sini kenapa menderita berikutnya adalah karena Atta. Nah, 3 ini, anicca, dukkha, dan anatta ini adalah lawan daripada awija. Kalau kita mau membantu diri kita bebas dari kegelapan batin, ya kita sering-sering merenungkan 3 ini. Ya, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Bante. Ya, Bapak Ibu, masih ada waktu bagi kita yang mau bertanya, baik chat ataupun langsung, disilahkan. Kalau nggak ada pertanyaan dari saya makin banyak nih Bante. Ya, karena penjelasan dari Bante sangat mencerahkan sekali, sehingga forum ini jadi seru, khusus bagi saya sendiri. Jadi bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya mau lanjut bertanya kepada Bante. Oke, nggak ada ya. Baik, saya lanjut Bante. Bante sangat menarik sekali. Tadi Bante mengaitkan dengan yang namanya adalah paticca samuppada Bante. Mulai dari awija, kemudian paccaya, sangkara. Dengan ada kegelapan batin, seseorang bikin karma lah istilahnya bikin karma, bikin tindakan. Tetapi ada yang menyebabkan yang namanya tanha. Apa itu? Wedana. Wedana, paccaya, tanha. Nah, pertanyaannya supaya kita tidak terlalu amat menderita. Tadi Bante sudah menjelaskan tentang belajar menerima perubahan. Kalau kita lihat paticca samuppada, yang harus kita kelola wedana atau tanha, Bante. Kita belajar mengelola perasaan atau belajar mengelola keinginan, Bante. Silakan, Bante. Ya, baik. Jadi kalau kita membahas daripada paticca samuppada, nah ini adalah suatu yang berkaitan ya. Jadi ini saling berkaitan. Jadi kalau misalnya
kita bisa mengurangi salah satu, itu sebenarnya sudah hebat, Romo. Ya, jadi misalnya kita mau melihat apapun, apakah kita mau melihat dari perasaan dulu atau mau melihat langsung daripada keinginan, ini sih sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu menjadi yang paling utama ya. Kalau Bante bebas, maksudnya kita mau melihat poin yang mana dulu, karena setiap dari individu kita memiliki pandangan, kita memiliki view yang berbeda. Jadi kadang-kadang ada yang melihat daripada, oh ketika saya melihat kelahiran adalah penderitaan, saya akan berusaha untuk stop penderitaan ini. Nah, kadang-kadang orang akan sadar di ketika menderita. Kadang-kadang orang akan sadar ketika misalnya dia melihat orang tuanya misalnya atau yang dia kasihi meninggal, dia akan sedih di situ dan dia akan mungkin sadar bahwa oh semoga saya bisa mulai latihan dharma atau belajar dhamma dan praktek dhamma karena ada momennya. Jadi Paticca Samuppada sebagai ruang lingkup yang terkait dan juga tergantung dari mana individu akan masuk, maksudnya akan masuk dan pas dengan momennya mereka ya. Jadi kalau tidak terkait dengan Vedana atau Tanha, kalau Bante pribadi lebih melihat Tanha ya, karena keinginan kita ini menyebabkan bentukan-bentukan yang lebih banyak di masa mendatang. Kenapa kita ingin? Ya sebelumnya karena tadi Vedana kita ya, misalnya contoh ketika kita makan ya, misalnya makan nasi goreng, 3 pilihan di situ ya, suka banget, enggak suka, atau biasa-biasa aja ya, suka banget, enggak suka, biasa-biasa aja. Nah ini pilihan. Nah ketika kita mulai suka banget ya, mungkin kita akan tambah porsinya. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu suka banget, mungkin Anda akan tanya, ini beli di mana? Ketika Anda sudah tahu, oh ini beli di mana, Anda akan lihat, oh berarti ini yang tukang masaknya pinter. Ya, ternyata Anda lihat, misalnya Anda lihat di mana, Gojek atau GoFood ya. Lihat lagi, oh ternyata yang jual, misalnya restoran A yang jual, oh ternyata bukan hanya ada nasi goreng, tetapi ada misalnya mie goreng, ada bihun, ada apa, bla bla bla, banyak. Nah, kemudian muncul lagi apa? Keinginan. Oh, berarti yang ini yang jual nih enak nih. Pinter masak, coba. Besok coba menu yang A. Misalnya besok pesan mie, lusa bihun, terus semuanya. Akhirnya Anda tahu, oh ternyata ini enak. Nah, setelah Anda dapat bihun misalnya, Anda akan melupakan yang nasi goreng. Ya, karena kenapa? Present moment cuma satu. Ya, nasi goreng lupa, ambil bihun. Sama, ketika bihun Anda makan, oh enak, pesan lagi, Anda dengar dari teman Anda, ternyata bihun yang ini kurang, ada lagi yang merek lain, dan seterusnya, jadi nggak habis-habis. Nah, mulainya dari mana? Mulai daripada keinginan kan, kita pengen makan, intinya pengen makan. Nah, dari pengen makan, nah kemudian kita menentukan dia kan, menentukan apa, suka, tidak suka, dan netral ini. Nah, ketika suka tidak suka netral ini terjadi pilihan, balik lagi ke keinginan lagi, pengen lagi yang lain, dan seterusnya. Ya, makanya keinginan lebih dominan ya, karena kalau kita sudah stop keinginan kita, nah itu lebih bagus untuk kedepannya. Ya, misalnya ketika kita contoh, ketika Bante sebagai umat ya, waktu itu sebagai umat ya Bante seperti Bapak Ibu ya. Waktu kami masih kerja, pagi makan, jam 10 itu snack. Kemudian jam 12 kan istirahat makan siang, jam 3 ada snack lagi, coffee break. Ya sore makan lagi. Ya, sehari hampir 5 kali makan. Ya ketika kita menjadi biku misalnya, kita ada, apakah keinginan makan nggak ada? Masih. Bukan sudah jadi Bante nggak boleh makan, masih pengen makan. Tetapi ketika kita jadi biku ada pembatasan di mana maksimal jam 12 dan barang-barang itu diberikan oleh umat.
ya. Jadi kita misalnya sudah lewat jam 12, ya, sudah nggak boleh makan. Walaupun makanan itu masih terlihat, masih ada, tetapi kita nggak boleh lagi. Nah, karena itu ada pembatasan di situ. Jadi yang dominan adalah kalau Bante bilang ya tadi tanha ya. Jadi keinginan, sehingga ketika ada pembatasan ini menyebabkan kita tidak mulai mengurangi rasa makan kita, memulai mengurangi keinginan kita terhadap misalnya makanan. Nah, dari situ pelan-pelan kita ya sudahlah, sudah jam 12 walaupun masih suka nasi goreng, contoh, sudah jam 12 sudah nggak bisa lagi. Ya sudah, nggak usah makan lagi. Nah, dari situ mulai pelan-pelan mengurangi keinginan kita terhadap nasi goreng, ya. Dari mulai mengurangi keinginan kita ke nasi goreng ini, ya akhirnya ya sudah jadi biasa-biasa aja dan seterusnya. Nah, jadi dari situ Romo, keinginan ya kita pelan-pelan untuk mengurangi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Ya, Bante dari tadi bicara tentang makanan dan jadi saya ingat Bante waktu jadi biku, saya sempat bercanda, ini Bante nggak pernah makan mie tek-tek gitu Bante. Kenapa? Karena mie tek-tek biasanya datangnya malam Bante. Nah, Bante, kita ada peserta di ruang Zoom yang sudah angkat tangan, Upacarika Mewah. Silakan Bapak, dipersilakan untuk bertanya kepada Bante langsung. Iya, terima kasih host atas kesempatannya. Namo Buddhaya Bante. Upacarika Mewah dari Tangerang Bante. Saya juga ingin bertanya Bante tentang beda tipis antara keinginan dengan kebutuhan tubuh. Kayaknya kalau diraba-raba itu tipis banget ya Bante ya, nuansanya gitu. Kenapa yang mungkin kita bisa raba ya pada saat seorang yang telah melaksanakan misalnya retret atau apa gitu Bante ya. Apalagi seorang Arya yang telah mencapai tingkatan anagami arahan, tentunya mereka akan memiliki ada semacam niroda samapati, walaupun ada yang bisa bertahan 7 hari tidak makan, mungkin juga hanya bertahan beberapa jam gitu ada Bante. Pada saat mereka bangun atau keluar dari nirodanya, itu ada kebutuhan tubuh yang harus mereka turuti juga Bante ya. Ini menurut Bante bagaimana ya Bante? Mohon penjelasannya, terima kasih Anumodana. Ya baik, terima kasih Pak Mewah ya. Jadi selama ini Bante cuma membaca teks dari Pak Mewah, hari ini baru lihat langsung orangnya. Iya. Jadi ya memang keinginan dengan kebutuhan itu beda tipis ya. Kebutuhan kita yang sehari-hari. Makanya kalau bilang keinginan, apakah Bante pada nggak boleh makan? Nggak juga. Makanya sering disebutkan bahwa kita bilang kebutuhan itu ya untuk para biku adalah yang primer. Primernya apa? Itu 4 yang Anda sering tahu, Catupacaya. Ya, jadi ketika dibilang Catupacaya, 4 kebutuhan pokok biku. Kadang-kadang umat selalu pikir Catupacaya itu angpau, padahal bukan ya. 4 kebutuhan biku. Ya, jadi 4 kebutuhan biku ini adalah yang pokok. Untuk apa sih? Menunjang kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan. Ya, kalau nggak makan bagaimana? Pakaian, kemudian tempat tinggal dan obat-obatan. Jadi 4 ini Pak Mewah adalah yang menjadi kebutuhan individu setiap orang ya, secara ekonomi. Kalau kita belajar ekonomi, nah ini kita bilang kebutuhan primer ya. Ini adalah kebutuhan yang primer. Nah, kalau keinginan, karena Bante orang ekonomi, Bante balik. Kalau keinginan lebih pada kebutuhan sekunder. Ya. Kebutuhan primer sudah cukup, tetapi sekunder dan tersier. Nah, ini keinginan. Ya, sedangkan kebutuhan itu secara ekonomi ya sudah tadi, kebutuhan primer. Kalau dalam istilah kita ya Catupacaya itu 4 kebutuhan pokok ya, yaitu tadi makanan,
tempat tinggal, obat-obatan, dan juga pakaian, itu jubah ya di sini. Nah, jadi setiap orang walaupun mereka sudah mencapai tingkat-tingkat arahat, mereka juga membutuhkan ini ya, 4 kebutuhan ini. Ya, kita melihat misalnya Sang Buddha sendiri, beliau sudah mencapai arahat pun, beliau masih menerima dana makan ya. Kemudian guru-guru yang besar misalnya seperti para yogi yang retret di atas gunung, beberapa dari mereka juga ada diberikan makanan ya, jadi diberikan makanan. Jadi kebutuhan yang penting yang kita bisa makan, misalnya makan seadanya ya, maksudnya apapun yang diberikan, misalnya contoh dalam hal kebutuhan ya, kebutuhan umat dana apapun, untuk misalnya makanan kita bisa makan ya. Tadi Romo bilang mie tek-tek dan seterusnya, itu kita bisa makan ya. Tetapi ini adalah kebutuhan yang primer, misalnya nasi atau mungkin roti kalau di barat dan seterusnya, ini kebutuhan yang primer. Nah, kebutuhan yang sekunder apa? Oh, misalnya kalau misalnya makan nasi mesti ada menu itemnya apa. Nah, kebutuhan yang tersier misalnya mau makan juga, tetapi makan yang kelasnya yang mahal ya. Jadi itu, jadi sebenarnya kalau kita cuma bilang makan basically nasi, kemudian mungkin sayur atau lauk beberapa item, itu sudah cukup ya. Kadang-kadang kalau kita lihat orang yang agak di bawah juga kadang-kadang nasi sama garam juga dimakan ya, itu sudah, yang penting kebutuhan utama sudah masuk. Nah, kebutuhan yang lain, nah itu kan keinginan sudah muncul kan. Misalnya, oh nasi, kalau cuma makan nasi putih doang kayaknya nggak enak. Mesti tambah misalnya KFC, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, ini adalah keinginan yang lain jadinya. Ya, dulu waktu Bante masih kecil, Bante ingat, Bante main di rumah tetangga, mereka makan nasi sama minyak bekas ikan goreng sama ayam, sama garam, bisa. Ya, Bante juga pernah makan berapa kali sama mereka waktu masih kecil kan. Bisa, gak sakit juga, sehat juga. Jadi kebutuhan yang yang dasar itu adalah makanan. Tetapi contoh, misalnya kalau tadi makan nasi sama garam itu sudah cukup. Nah, yang lain-lain ini adalah keinginan. Ya, nah, sama misalnya ketika waktu Bante seperti Bapak Ibu umat, ya saya punya baju hampir 2 lemari. Ya, Senin ada seragam sendiri, ya celananya lain, ada dasinya lain, dan seterusnya. Nah, sekarang satu cukup, ya kan? Tadi dari kuburan pakai ini, kemarin di pesawat juga pakai ini, ketemu Pak Gubernur juga pakai ini, cukup, ya nggak perlu pakai dasi kan? Nggak kurang kan? Ya sudah. Nah, jadi cukup sebenarnya. Jadi yang penting adalah basically kebutuhan primer sudah terpenuhi, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi baik. Jadi 4 kesunyataan mulia ini Bante selalu kasih gambaran seperti kita yang lagi sakit. Ya, ketika kita lagi sakit ke dokter misalnya, kita tadi pagi makan cabai banyak, ya, makan rica. Kemudian sakit perut. Nah, setelah sakit perut, kita ke dokter. Ya, kemudian setelah dari dokter memberikan kita obat. Ya, setelah memberikan kita obat, ada pilihan Bapak Ibu. Kita akan minum obat dengan tetap makan cabai, kita akan tidak minum obat, atau kita minum obat dengan stop makan cabai. Ini kembali pilihan kepada kita, ya. Nah, ini seperti yang kita belajar hari ini, yaitu apa? Inilah duka, inilah sakit perut. Kemudian sebab dari duka karena makan rica. Kemudian lenyapnya duka, stop makan rica. Dan jalan menuju lenyapnya duka, minum obat. Nah, jadi kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sakit, kita menjalankan yang 4 tadi, kita bisa sembuh. Harusnya pelan-pelan juga di dalam latihan spiritual kita, kalau kita mampu untuk, ya tadi, kita sudah tahu kita sakit sekarang, ya sakit karena duka yang tadi Bante cerita,
ya, karena akan mengalami lahir, tua, sampai seterusnya. Kita sudah tahu ini adalah ndak enak. Nah, pelan-pelan kita tahu kenapa ndak enak, gara-gara rica, gara-gara tanha dan awija. Kemudian untuk biar saya tidak menderita bagaimana? Stop tanha dan awija. Kemudian minum obat apa? Majjhima Patipada, yaitu jalan mulia berunsur 8, jalani. Ya, jadi di sini 4 kesunyataan mulia sebagai resep obat dan diagnosa. Kemudian Buddha adalah dokter, dan kemudian Arya Sangha adalah suster yang kasih tahu Bapak Ibu meditasi, jangan malas, dan seterusnya. Jadi 4 kesunyataan mulia di dalam Triratna menjadi sempurna dan menjadi pegangan kita sebagai umat Buddha.